Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Nihal. NIM saya 0203255525 dari kelas 1 BMPPKH. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang matriks dalam matematika. Matriks merupakan salah satu konsep penting yang sering banget digunakan dalam berbagai perhitungan, baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan pengertian matriks, operasi dasar matriks, serta contoh soal dan pembahasannya agar lebih mudah kalian pahami. Jadi, mari kita simak video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini materinya itu tentang matriks ya. Ada yang tahu nggak? Selain di sini ini pengertian matriks itu apa? Kalau dari saya ini matriks pengertiannya adalah merupakan sekumpulan angka-angka yang disusun dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang dan biasanya diletakkan dalam kurung persegi seperti contoh berikut. Nah, ini ada persegi yang bentuknya itu dalam kurung ya. Di sini ada contohnya A11, ini deretnya A12, A1N, ini barisnya A21, AM1, ini A22, A2N, nah, terusnya. Nah, jadi ini adalah bentuknya ya, bentuk matriks itu seperti ini. Lalu di sini ada catatan, ada beberapa catatan ya. Yang pertama, matriks biasanya dilambangkan dengan huruf besar tebal seperti A, A, B, C, dan sebagainya. Lalu yang kedua, matriks A di atas memiliki M baris dan N kolom. M baris dan N kolom. Ini N ya, ini N. Sehingga disebut matriks berukuran M kali N. Ketiga, elemen-elemen matriks biasanya ditulis dengan subskrip ganda, di mana subskrip pertama menyatakan kolom. Ini menyatakan kolom nih, subskrip pertama. Jadi A21 misalnya pada baris kedua dan kolom ke-1. Yang keempat, matriks bujur sangkar atau square matrix adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Di sini berikut adalah matriks bujur sangkar berukuran 3 kali 3. Nah, ini 3 kali 3. Ya. 3 kali 3, ini 3 ya nih. Ini 3. A nih. Ini 2 1 0 min 1 3 1 1 1 1. Ini contohnya ya. Ini berukuran 3 kali 3. Kelima, matriks persegi panjang rectangular matrix adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Tidak sama nih. Berikut adalah contoh matriks persegi panjang 2 kali 3. Ini jumlah baris dan kolomnya kan tidak sama nih. Apa yang tidak samanya? Ya, nih. Di sini 3 ya, nih kolomnya, ini barisnya cuma 2. Itu berarti kan tidak sama. Tidak sama nih. Ininya tidak sama ya. Gitu. Yang nomor 6, pada teori matriks dikenal juga apa yang disebut sebagai vektor, yaitu vektor merupakan matriks berukuran n kali n. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini nih. Ini matriks vektor. Ini dibuat vektornya terlebih dahulu kan ya. Nih, vektornya ini berarti 1,3. Satunya di mana? Satunya di sini. 3-nya di sini. Jadi ini vektornya ya. Ini vektor X sama ini vektor Y. Lalu di sini kita masukkan nih. Ini kan emang ini barisnya 1, kolomnya 1. Di sini 1 3. 1 3 berarti kita memasukkan nih ke sini ke vektor. Ini berarti
dari matriks ke vektor ya, matriks ke vektor 1,3. Kita bikin dulu matriksnya, lalu kita tentukan di mana angka 1. 1 ini biasanya di X ya, nih di X. Lalu 3 ini ini F. Nah, seperti itu teman-teman, mudah ya. Lalu di sini ada contoh juga nih, contoh kedua nih. Di sini barisnya cuma 1, tapi kolomnya 3 nih. Ini yang V ini contohnya. Ini matriksnya, ini vektornya ya. Kita buat vektornya terlebih dahulu. Ini vektornya terlebih dahulu. Lalu kita ini seperti yang bukan seperti ini ya. Ini yang lebih 3 nih ini. Di sini 1 2 2. Nah, satunya di mana? Satunya di sini, duanya di sini. Nah, ini 2 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang bentuk matriks vektor. Mudah kan? Ya, jelas mudah. Lalu kita masuk ke matriks khusus. Sini ada beberapa matriks khusus. Yang pertama, matriks 0 matriks, yaitu matriks yang semua elemennya yaitu 0. Contohnya, berarti kan 0 semuanya ini. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3 nih. Nah, ini 0 semua kan ya. Namanya juga kan matriks 0. Yang kedua ada matriks identitas, identity matrix. Itu matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya yang semuanya bernilai 1. Oh, berarti ini 0 dan 1. Ini diagonal utamanya berarti ini ya, diagonal utamanya berarti kan ini. Nih. Ini kan 1, ini taruhnya di 1. Ini 2, ini 2. Ini 3, berarti taruhnya di 3. Ini diagonal utamanya berarti masuknya ya. Lalu di sini ada matriks diagonal matriks. Matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Contohnya nih, A sama dengan ada kurungan ini 2 0 0 4. Berarti sama seperti matriks identitas, yaitu diagonal utamanya tetap tidak 0, tapi ini kan 1. Kalau yang ini 1 kan, ini 1, nih ini 1. Nah, kalau yang ini bebas tapi tidak 0. Nah, gitu ya. Ini tuh, ini 1 min 3 4. Ini berarti kan diagonal utamanya ini nih. Nih. Ya, gitu ya. Nomor 4, di sini ada matriks skalar matriks. Ini kenapa matriks yang semua elemennya itu 0? Tetap ya, ini matriks semua elemennya 0. Kecuali elemen-elemen diagonal utamanya bernilai sama. Berarti kalau ini bebas, ini sama ya teman-teman. Tapi matriks semua elemennya 0. Diagonal utamanya aja nih yang sama. Kalau ini 1, berarti ini sama ya, tetap beda kan. Nah, di sini diagonal utamanya 2. Di sini matriksnya 0. Diagonal utamanya kan 2 nih. Nih, berarti ditaruhnya di 2. Ini 2. Lalu yang B, nih kan sama. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada matriks transpose, yaitu transpose matriks. Di sini bila suatu matriks didefinisikan melalui A sama dengan A T, maka transposnya adalah HT sama dengan JI, I dan J itu ditukar. Nih A, I, J ya, ini. Berarti ini A, I, J. Contohnya nih, A sama dengan ininya kan. Berarti transposnya ini ditambah A, I, AT ini AT. Lalu ini berarti di transpose dong. Ini 5 2 7 ya, 5 2 7 0 7 2 ini gitu. Nah, 5 2 7 0 7 2 tetap 2 ya. Lalu ada matriks simetris, yaitu simetrik matriks. Matriks A adalah matriks simetrik jika AIJ sama dengan AJI. Berarti ini tetap ya kayak tadi, yang tadi ditukar. Nah, ini ada contohnya nih, contoh.
Nih, seperti ini ya teman-teman. Dengan demikian untuk suatu matriks simetrik dengan A sama dengan A. Nah, gitu. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 2, min 5, min 2, 1, 3, min 2, 7, 6, 4, 1, 6, min 1. Jadi ini bisa ya di kayak tukar gitu. Karena kan sama kayak transpose ya. Lanjut ke operasi matriks ya teman-teman. Di sini ada operasi matriks. Operasi matriks yaitu matriks yang memiliki 4 operasi aritmetik dasar yang mirip dengan operasi aritmetik pada bilangan-bilangan. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Nah, di sini kita mulai dulu dari penjumlahan matriks ya, karena ini penjumlahan. Ini ada poin-poin. Yang pertama hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang berukuran sama. Ini penjumlahan matriks itu dilakukannya pada matriks-matriks yang berukuran sama ya teman-teman. Lalu penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang baris atau kolomnya bersesuaian. Lalu misalkan penjumlahan A dan B nih, yang hasilnya disimpan di C. A tambah B sama dengan C. Maka matriks C sama dengan CI. Itu merupakan matriks elemen-elemennya diberikan CI ini A, IJ tambah BIJ. Elemen KIJ dari C adalah elemen KIJ dari A ditambah elemen KIJ dan dari B. Ini ada contohnya nih teman-teman, biar kita lebih paham mengenai penjumlahan dalam matriks itu seperti apa ya. Nih, ini A11, A12, A21, A22 tetap sama ya teman-teman. Ini B-nya B11, ini B12, B21, B22. Ini ditambah nih, digabung lalu ditambah. Seperti ini. Nih, A11, B11, A11, B11, A21, B21. Ditambah. Ini ditambah ya, ini tambah. Sini A12 tambah B12, B22 B12 ditambah B22. Nah, itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal ya teman-teman, biar kita lebih paham mengenai penjumlahan dalam matriks itu seperti apa. Nah, di sini diketahui dulu nih, A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Di sini A-nya ada 3 baris dan 3 kolom, dan B-nya juga 3 baris dan 3 kolom. Hitung A plus B. Nah, kita jawab A plus B itu 1 ditambah, ini kan ditambah ini ya, ini ditambah ini. Lalu yang 3 ditambah 2, 4 ditambah 8, seterusnya 2 ditambah 3, 1 ditambah 3, 1 ditambah 1. Nah, ini ya. Ini hasil dari 3 baris dan 3 kolom nih, A, B. Lalu di sini hasilnya berapa? 1 tambah 7 itu 8, 2 tambah 3 5, 4 tambah 1 5. Nah, ini hasil dari penjumlahan yang ini. Nah, tinggal ditambah-tambah aja teman-teman, kayak mudah banget bukan? Penjumlahan itu masih kayak dasarnya. Kita harus bisa ya teman-teman. Lalu lanjut, di sini ada pengurangan dalam matriks. Ada poin-poinnya juga seperti penjumlahan ya teman-teman. Di sini hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang berukuran sama. Pengurangan dilakukan dengan menggunakan elemen-elemen matriks yang baris atau kolomnya bersesuaian. Misalnya, pengurangan A dan B yang hasilnya disimpan C. Sama seperti halnya penjumlahan, cuman ini kita pengurangan ya. Definisinya tetap sama dan caranya pun tetap sama ya teman-teman. Nah, di sini ada matriks C sama dengan CIJ, merupakan matriks yang elemen-elemennya diberikan oleh CIJ sama dengan AIJ dikurangi BIJ. Elemen KIJ dari C adalah elemen KIJ dari A dikurangi elemen KIJ dan B. Sama ya teman-teman seperti penjumlahan. Ini kita gabungkan dulu yang A, B-nya ini, lalu kita kurangkan nih. Nah, ini sama, A11 dikurangi B11. A12 dikurangi B21. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan hasil dari pengurangan tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan contoh soal ya teman-teman agar lebih paham dan ngerti gitu penjumlahan dalam matriks itu seperti apa. Di
Sini diketahui A-nya segini, B-nya segini. Ini 3 baris 3 kolom ya teman-teman, sama ini AB ini. Nah, lalu kita hitung A dikurangi B itu berapa. Nah, di sini nih kita ambil yang ini, 1 dikurangi 7, lalu 2 dikurangi 3, 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 1. Lalu kita kurangi nih, dan kita harus menyimpulkan hasilnya itu berapa. Nah, di sini 1 dikurangi 7 itu min 6, 2 dikurangi 3 itu min 1, 4 dikurangi 1 itu 3, dan seterusnya nih. Sama kan? Nah, ini hasilnya ya teman-teman, 3 baris 3 kolom. Nah, seperti itu. Mudah bukan teman-teman? Seperti penjumlahan ya teman-teman, tidak jauh beda gitu, cuman beda di penjumlahan dan pengurangannya aja. Lanjut kita ke perkalian matriks ya teman-teman. Nah, tadi kan udah penjumlahan dan pengurangan nih. Kita sekarang beralih ke perkalian matriks. Ini ya lumayan agak susah, tidak segampang penjumlahan dan pengurangan ya. Di sini ada poin-poinnya, yaitu perkalian suatu matriks, misalkan A dengan matriks lain, misalkan B, hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Berarti jumlah baris dan kolom itu harus tetap sama ya teman-teman. Lalu di sini misalkan perkalian antara A, sini baris dan kolomnya itu M kali N, dan B N kali K nih, yang hasilnya disimpan di C M kali K. AB sama dengan C. Maka matriks C yaitu CIJ merupakan matriks yang elemen-elemennya diberikan oleh nih. Seperti ini bentuknya ya teman-teman, beda seperti penjumlahan dan pengurangan. Elemen KIJ dan C adalah jumlah semua perkalian antara elemen KIJ dari A, elemen KIJ dari B. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari perkalian matriks ya, teman-teman. Di sini diketahui A-nya berapa, B-nya berapa. Di sini jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama, teman-teman. Jadi kita harus bisa nih. AB-nya nih, A11, B11, ini B11. A12, B21. 21 nih. Berarti kita ini digabungkan dengan ini ya teman-teman nih. Nah, nih, coba kita lihat yang A21 berarti dengan B11. A22 berarti dengan B21. A31 sama dengan B11. A32 sama dengan B21. Ini kita pakainya yang ini ya, berarti yang kolom ini berarti tetap pakai yang ini ya teman-teman, walaupun sini beda gitu baris dan kolomnya ini. Lalu di sini kita masuk nih yang sini. Nah, yang ini nih ya, berarti kita jumlahkan nih. Nih, A11 sama dengan B12. A21 berarti pakai B12. Itu ya teman-teman, pasti ya sudah mengerti ya. Lalu sini kita masuk ke contoh soal. Sini ada contoh soal nih, biar kita lebih paham dan lebih tahu tentang perkalian matriks itu seperti apa. Karena di setiap pembahasan itu harus ada contoh soal biar kita bisa melatih kita udah sejauh mana nih. Di sini ada contoh soal 1. A sama dengan segini, B sama dengan. Nah, ini baris dan kolomnya ini sama ya teman-teman, baris dan kolomnya sama. Nah, lalu kita gabungkan nih AB-nya. 1 kali 7, 2 kali 2 nih, 2 kali 2 dikali 2, 3 kali 3, 3 kali 7, 3 kali 2. Nah, ini 2 kali 2 nih, pakai yang ini ya, 2 kali 2, 1 kali 2. Nah, sini tetap pakai yang ini tetap pakai yang ini ya teman-teman. Nah, hasilnya hasil dari perkalian ini akan dijumlahkan ya teman-teman, tetap dijumlahkan. 1 kali 7 itu 7 ditambah 2 kali 2 4 ya. 7 tambah 4 berarti 11 ya teman-teman. Nah, dari hasil ini berarti kita udah dapat menyimpulkan nih hasilnya segini ya teman-teman. Nah, pada contoh soal kedua di sini kita mempunyai A dengan baris dan kolom yang sama, lalu B dengan baris dan kolom yang sama, berarti sama ya teman-teman. Lalu kita jawab, tinggal dimasuk-masukin aja nih ke dalam kurung ini dengan yang pertama itu
1 dikali 7, lalu ditambah 2 kali 2. Jadi ini dan ini dan ini. Jadi harus ingat teman-teman rumusnya itu seperti apa. Nah, di sini jikalau kita sudah mendapatkan semua hasil dari tiga kolom ini, berarti kita langsung jumlahkan aja. Kita bikin kurung lagi dan kita taruh di sini. Lalu di sini ada contoh soal ketiga nih. Ini lebih susah daripada contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 kolom dan 2 baris. Di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, di sini ada yang tidak memenuhi nih. Masih ada yang kosong nih. Berarti kita harus gimana? Kita jawab dong. 1 kali 8 berarti ini 1 kali 8, 2 kali 1, 2 kali 1. Lalu di sini 4 kali 8, 3 kali 1. Berarti si 5 ini tidak usah dipakai ya teman-teman. Jadi ini dipakai di saat di baris yang kedua nih, yang ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil semuanya, kita jumlahkan, lalu kita simpulkan di sini ya teman-teman. Nah, 3 baris 3 kolom ini. Nah, di sini kita memasuki pada bahasan pembagian matriks. Di sini ada poin-poin. Yang pertama ada pembagian dari suatu matriks dengan matriks lain dituliskan seperti berikut. Ini A dibagi B sama dengan C. Nah, nih. Seperti ini ya bentuknya. Lalu di mana matriks C adalah hasil dari matriks A dibagi B dan B-1 adalah inverse dari B. Dibanding operasi aritmetik yang lain, operasi pembagian lebih memiliki keterbatasan karena B- hanya akan dibagi jika B adalah matriks bujur sangkar. Kita masuk ke arti matriks. Matriks berukuran M kali N merupakan transformasi linier yang bekerja pada vektor dalam ruang berdimensi dan memetakannya menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi M. Contoh matriks 2 kali 3. Sini ini 2, ini 3 ya teman-teman. 2 baris 3 kolom. Matriks di atas akan memetakan vektor dalam ruang berdimensi 3 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, bentuk-bentuk matriks itu seperti apa. Semoga bisa mengerti dan memahami materi matriks kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebagai kesimpulannya, matriks ini adalah susunan bilangan dan baris dalam kolom yang dapat dioperasikan seperti penjumlahan, perkalian, serta dapat dicari determinannya. Dengan memahami konsep matriks ini, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan matematika dengan lebih sistematis. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.